Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabita Clara Anjani dengan NIM 21050909463. Di sini saya akan menjelaskan mengenai routing dinamis OSPF. Routing dinamis OSPF atau Open Shortest Path First adalah protokol routing otomatis atau dynamic routing yang digunakan dalam jaringan komputer untuk mengelola dan mendistribusikan informasi tentang topologi jaringan secara dinamis. Protokol ini dirancang untuk memastikan pengiriman lalu lintas data yang efisien dan andal dengan menentukan jalur terpendek atau shortest path antara titik asal dan tujuan dalam jaringan. Nah, di sini saya akan melakukan praktikum routing dinamis OSPF pada GNS3. Di sini saya sudah membuat rangkaian routing. Yang pertama terdapat 3 router. Yang pertama ada router 1, router 2, kemudian router 3. Selanjutnya terdapat 3 PC. Yang pertama PC 1, kemudian ada PC 2. Dan yang ketiga ada PC 3. Dari router 1 ke router 2 terdapat gateway 12.12.12.0/24. Kemudian dari router 2 ke router 3 terdapat 23.23.23.0/24. Selanjutnya pada router 1 ke router 3 terdapat 13.13.13.0/24. Selanjutnya dari PC1 ke router terdapat IP 192.168.1.0/24. Kemudian dari PC2 ke router 2 yakni 192.168.2.0/24. Kemudian dari PC3 ke router 3 yakni 168.3.0/24. Selanjutnya kita akan men-setting IP pada routing dinamik seperti setting IP pada routing statik di video saya yang sebelumnya. Yang pertama kita ke PC1. Nah, sebelumnya kita menyambungkan network terlebih dahulu. Nah, disini yang internet protokol. Di sini saya demaskan IP address-nya yaitu 192.168.1.2. Subnet mask-nya yakni 255.255.255.0 dengan default gateway-nya 192.168.1.1. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita ke Winbox untuk men-setting IP address-nya. Kita connect. Nah, di sini kita pilih yang IP, kemudian yang address. Nah, di sini saya sudah menambahkan yang pertama yakni 12.12.12.12.1 dengan interface-nya Ether 1. Selanjutnya yakni 13.13.13.1/24 dengan interface Ether 2. Selanjutnya ada 192.168.1.1/24 dengan interface Ether 5. Selanjutnya kita akan melakukan ping untuk memastikan apakah PC1 sudah terhubung dengan gateway-nya. Itu ping 192.168.1.1. Nah, di sini PC1 sudah tersambung dengan gateway-nya. Selanjutnya kita lakukan step yang sama pada PC2. Yang pertama kita sambungkan dulu network-nya. Nah, di sini saya sudah memberi IP network-nya yaitu 192.168.2.2 dengan gateway-nya 192.168.2.1. Setelah itu kita OK. Nah, selanjutnya kita ke Winbox untuk men-setting. Di sini kita buka IP, kemudian yang address. Nah, di sini saya sudah menambahkan yang pertama yakni 12.12.12.2/24 dengan interface-nya Ether 2. Yang kedua yakni 23.23.23/2/24 dengan interface Ether 2.
Yang terakhir ada 192.168.2.1/24 dengan interface Ether 5. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan ping untuk memastikan PC2 ini sudah terhubung dengan gateway-nya. 192.168.2.1. Nah, di sini PC2 sudah terhubung dengan gateway-nya. Nah, selanjutnya kita ke PC3, kita melakukan step yang sama. Yang pertama kita sambungkan dulu networknya. Nah, di sini saya sudah memasukkan IP 192.168.3.2 dengan gateway-nya 192.168.3.1. Selanjutnya kita OK. Selanjutnya kita ke Winbox. Nah, kita connect. Kemudian di sini kita buka IP, kemudian address. Nah, di sini saya sudah menambahkan yang pertama ada 13.13.13.3/24 dengan interface Ether 1. Kemudian 23.23.23.3/24 dengan interface Ether 2. Selanjutnya terakhir ada 192.168.3.1/24 dengan interface Ether 5. Nah, untuk memastikan PC3 ini sudah terhubung dengan gateway-nya, kita coba lakukan ping terlebih dahulu. Ping 192.168.3.1. Nah, di sini PC3 sudah terhubung dengan gateway-nya. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan konfigurasi dari OSPF-nya. Nah, yang pertama kita ke PC1 terlebih dahulu. Kita buka, kita pilih routing, kemudian OSPF. Nah, di sini kita pilih yang instance terlebih dahulu, kemudian pilih yang default. Nah, di sini untuk yang redistribute connected routes ini kita ganti dengan S-type 1, kemudian apply. Oke. Nah, selanjutnya kita akan memperkenalkan network. Nah, yuk kita tambahkan. Yang pertama ini dari router 1 ke router 2, yakni 12.12.12.0/24. Sebentar. 12.12.12.0/24. Kemudian apply. Oke. Selanjutnya kita tambahkan ini dari router 1 ke router 3, ini 13.13.13.0/24. Nah, ini pada router PC1 sudah. Kemudian kita ke PC2, caranya sama, kita ke routing, kemudian pilih OSPF, kita ke instance terlebih dahulu, kita pilih yang default ini, kita ganti yang redistribute connected routes ini menjadi S-type 1, apply, oke. Selanjutnya kita akan memperkenalkan networknya. Yang pertama yakni ke router 1, yakni 12.12.12.0/24. Apply, oke. Selanjutnya kita tambahkan mengenalkan network ke router 3, yakni 23.23.23.0/24. Apply, oke. Nah, pada PC2 sudah. Selanjutnya kita ke PC3. Caranya sama, kita pilih routing, kemudian OSPF. Yang pertama kita ke instance, pilih yang default ini. Kemudian yang redistribute connected routes ini kita ganti S-type 1, apply, kemudian oke. Kita ke networks, kita perkenalkan networksnya. Yang pertama kita tambahkan, kita perkenalkan pada network ke router 1, yakni 13.13.13.0/24.
13.13.0/24. Kemudian kita tambahkan lagi yakni 23.0/24. Apply OK. Nah, setelah semua diperkenalkan pada router dan networknya, kemudian terdapat tabel routing tambahan yang disebut DAO. Kita coba cek. PC1 kita pilih IP, kemudian routes. Nah, di sini sudah bertambah ini DAO, yaitu Dynamic Active OSPF. Nah, di sini misalkan 192.16.3.0/24 ini akan melewati 13.13.13.3. Kemudian jika menuju 192.168.2.0/24 akan melewati gateway 12.12.12.2. Nah, untuk ini menuju 23.23.23.0/24 bisa melewati gateway terdapat dua pilihan, bisa melewati gateway 12.12.12.2 atau 13.13.3. Sama pada PC2, coba kita cek IP kemudian routes. Nah, di sini juga sudah bertambah DAO-nya. Kemudian kita ke PC3, kita pilih IP, kemudian routes. Nah, di sini juga sama, sudah bertambah. Selanjutnya, kita ke PC1, kemudian kita mencoba melakukan ping untuk ping ke PC2, yakni ping 192.168.2.2. Nah, di sini sudah terhubung ya dari PC1 ke PC2. Selanjutnya kita ping ke PC3, yakni PC3 IP-nya 192.168.3.2. Nah, di sini juga PC1 sudah terhubung dengan PC3. Selanjutnya kita coba untuk menelusuri rute PC1 ke PC3. Yang pertama ke PC2, ini tracer. Kita masukkan IP dari PC2, yakni 192.168.2.2. Nah, di sini dari PC1 ke PC2 yaitu melewati 12.12.12.2. Dari PC1 ke PC2 yakni melewati 12 gateway 12 ini. Selanjutnya kita tracer pada PC3, yakni tracer IP PC3 192.168.3.2. Nah, di sini dari PC1 ke PC3 yaitu melewati 13.13.13.3. Nah, seperti ini dari PC1 ke PC3 yakni melewati 13.13.13. Jalur yang bawah ini kanan. Selanjutnya kita ke PC1, kita coba lihat interface-nya. Nah, di sini
semua Ether ini tersambung, yang seharusnya yang tersambung hanya Ether 1, 2, dan 5. Nah, di sini kita akan menambahkan script untuk menonaktifkan Ether 3 dan 4. Nah, di sini kita tambahkan script yakni interface Ethernet set disable running check no numbers. Kita sampai 4, yakni 0, 1, 2, 3, 4, lalu kita enter. Nah, di sini kita buka interface. Nah, di sini sudah mati pada Ether 3 dan 4. Selanjutnya kita akan melakukan step yang sama pada PC2 dan PC3. Yang pertama kita ke PC2 terlebih dahulu. Kita buka interface. Nah, di sini masih nyala semua. Kita buka new terminal. Kemudian kita tambahkan scriptnya. Lalu kita enter. Nah, kita buka interface. Nah, di sini Ether 3 dan 4 sudah mati. Kemudian kita ke PC3. Kita ke interface. Di sini masih nyala semua. Kemudian kita buka new terminal, kita tambahkan scriptnya. Lalu kita enter. Kita buka lagi interface. Nah, di sini Ether 3 dan 4 sudah mati. Nah, selanjutnya kita coba putuskan kabel dari router 1 ke router 2 ini. Kita coba putuskan. Nah, setelah sudah terputus, kita coba buka pada PC1, kita buka IP, kemudian routes. Nah, di sini yang menuju PC2 yaitu 192.168.2.0 ini melewati gateway 13.13.13.3, yakni lewat bawah. Nah, di sini lewat 13.13 yaitu lewat bawah. Kita coba lakukan tracer pada PC1. Kita tracer ke PC2 yakni 192.168.2.2. Nah, di sini melewati 13.13.13 dan 23.23.2. Ya, di sini dari PC1 ke PC2 melewati 13.13, kemudian 23.23.0 baru ke PC2. Selanjutnya kita sambungkan lagi dari router 1 ke router 2. Nah, ini tidak langsung kembali. Jadi kita tunggu kabel routingnya berubah. Kita coba buka PC1. Nah, sudah tersambung kembali. Kemudian Ether 1 sudah terhubung, sudah tersambung kembali. Kemudian kita coba tracer 192.168.2.2. Nah, ini sudah kembali seperti semula, yakni lewat 12.12.12.2. Yakni jalur atas sudah kembali melewati dari PC1 ke PC2 melewati 12.12.12.0 ini. Nah, selanjutnya kita akan merubah jalur dari PC1 ke PC2 tanpa memutus kabel. Kita rubah menjadi lewat bawah. Yakni caranya kita ke PC1 terlebih dahulu, kita ke routing, kemudian OSPF. Nah, kita pilih
yang kita pilih yang interface, kemudian kita ke ini pilih yang enter 1, kita copy. Nah, ini kita copy untuk menjadikan statik untuk bisa merubah costnya ini yang asalnya 10 menjadi 30. Setelah itu kita apply, kemudian oke. Nah, di sini yang ada huruf D-nya ini adalah merupakan dinamik yang tidak ada ampaan statik. Nah, selanjutnya kita coba cek routingnya. Kita buka IP, kemudian route. Nah, di sini yang DAO 192.168.2.0 ini melewati 13.13.3. Nah, selanjutnya kita coba lakukan tracer 192.168.2.2. Nah, di sini dari PC1 ke PC2 ini melewati 13 lewat kanan tanpa memutus kabel. Jadi bisa melewati bawah tanpa memutus kabel. Sekian penjelasan dan praktikum dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.